Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Bible Study CK7 pada malam hari ini. Kita sampai kepada Imamat pasal yang kedua. Kalau saudara ingat bahwa di Imamat yang pertama kita belajar tentang korban bakaran, maka hari ini kita akan belajar tentang korban sajian. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya kita dibuat mengerti akan kehendak Allah di dalam hidup kita, lewat firman yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita hampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab kasih-Nya sungguh besar, tak dapat diukur dengan apapun juga. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semuanya, lewat anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Karyamu indah, kasih-Mu nyata, pertolongan-Mu selalu ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Engkau Allah yang besar, agung dan mulia. Shikira la rabayara la rabayara la rabayara la rabayara la rabayara. Shikira la rabayara la rabayara la rabayara la syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, yes Lord, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, yes Lord, beri puji, amen Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, kami bersyukur Tuhan, beri puji, selalu memuji Engkau, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Amin Tuhan. Sungguh kami rasakan betapa karya-Mu dan segala rancangan-Mu itu indah bagi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur, kami memuji hanya kepada Engkau.
satu-satunya Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, dan kepadanya kami membawa korban-korban persembahan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Imamat pasal yang kedua. Kami akan dibuat semakin mengerti setiap rancangan dan kehendak Allah dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Ya saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Imamat pasal yang kedua, di Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 107. Pada perikop korban sajian. Kemarin kitab Imamat kita awali dengan korban bakaran. Saudara ingat pelajaran terakhir kita? Nah hari ini tentang korban sajian. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara simak baik-baik dan ikuti dari tempat saudara berada. Demikian firman Tuhan, korban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu, tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat ketiga, korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Nah saudara, perlu kita ketahui bahwa, saya ingatkan sekali lagi, kitab Imamat adalah cara atau metode atau langkah-langkah bagaimana umat Israel pada waktu itu, dan khususnya para imam perantara mereka, mengenai cara menghampiri Allah melalui darah perdamaian, melalui persembahan-persembahan korban. Ya. Dan ini adalah standar yang Allah berikan, standar yang Allah tetapkan bagi umat pilihannya. Semenjak kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka semua tata cara ibadah diatur oleh Tuhan. Termasuk apa? Dalam membawa korban persembahan kita. Nah, masih ingat saudara ya tentang 5 korban persembahan itu? Nah, yang pertama korban bakaran yang kemarin sudah kita pelajari. Yang kedua korban sajian yang hari ini kita pelajari. Yang ketiga persembahan korban keselamatan. Lalu korban penghapus dosa yang keempat. Dan yang kelima korban penghapus salah. Di dalam Imamat 2 kita akan memperdalam apa itu korban sajian. Nah, korban sajian saudara, itu merupakan sebuah persembahan kepada Allah sebagai tindakan penyembahan. Penyembahan. Yang artinya melambangkan penyerahan hasil pekerjaan seseorang kepada Allah. Jadi bentuk penyembahan yang disampaikan kepada Allah dalam korban sajian, ini lambang dari penyerahan hasil pekerjaan seseorang kepada Allah. Nah dalam korban ini tersirat bahwa semua karya manusia, semua hasil pencapaian manusia itu harus dilakukan bagi Tuhan. Dan saudara ingat bahwa makanan kita sehari-hari harus diterima dengan ucapan syukur. Apapun hasil karya anak-anak Israel pada waktu itu, apapun perolehan dari hasil pekerjaan mereka, ya, khususnya dalam
pertanian mereka harus dipersembahkan kepada Allah. Sebagai apa? Penyerahan hasil karya mereka. Dan saudara lihat, di dalam korban sajian ini, bahan dasarnya adalah tepung. Saudara, kita tidak menemukan binatang di situ. Sebab sajian ini berbeda dengan korban bakaran. Kalau korban bakaran berupa binatang, bukan? Yang kemarin kita pelajari ya, lembu sapi, kambing domba, atau burung, merpati atau tekukur. Tapi dalam korban sajian ini, bahan dasarnya adalah tepung, bukan binatang. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh lagi, di ayat yang ke-11 saudara, Tuhan melarang korban sajian ini, tepung ini ya, di mezbah Allah tidak mempergunakan ragi atau madu. Ya, ayat yang ke-11 saya bacakan buat kita semuanya. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi di dalam korban sajian ini yang bahan dasarnya adalah tepung, tidak boleh ada unsur ragi atau madu di dalamnya. Sebab apa saudara? Sebab proses peragian itu akan membawa perubahan atau pembusukan. Dan ini dalam Alkitab seringkali melambangkan kejahatan. Ingat waktu kitab Keluaran yang saya ringkas kemarin beberapa waktu yang lalu. Mereka harus membawa atau memasak roti yang tidak beragi. Itu lambang dari kemurnian orang percaya. Kemurnian iman orang-orang percaya. Kemurnian kehidupan orang-orang percaya yang dikhususkan Tuhan. Tidak boleh bercampur dengan budaya-budaya bangsa-bangsa lain. Pun demikian dengan korban sajian ini. Dari tepung yang diolah tidak boleh ada unsur ragi atau madu di dalamnya. Sebab itu melambangkan apa? Percampuran yang akan membawa perubahan wujud bentuk yang nanti akan menjadikan pembusukan. Ini tidak boleh. Ya, khusus untuk korban sajian ini. Nah, lebih jauh lagi saudara. Korban sajian bersama dengan persembahan hasil bumi pertama yang dianggap korban juga. Ini artinya suatu korban bahannya terdiri dari hasil bumi. Hasil bumi. Dan kalau kita pelajari lebih jauh lagi, bahwa hasil bumi yang diperoleh bangsa Israel itu adalah dari masa-masa mereka sudah mulai menetap di suatu tempat dan bertani. Tidak mungkin bangsa Israel mempersembahkan korban sajian sebelum mereka panen. Sebab dari hasil panen itulah nanti akan dibuat ya, tepung yang akan dipersembahkan. Nah, di Israel korban itu tentunya dipersembahkan setelah suku-suku mereka menetap di negeri Kanaan. Sebab Allah menuntut itu. Setelah engkau menetap di negeri Kanaan, lalu engkau mengusahakan tanah, menghasilkan hasil panenan, jangan lupa ya, engkau harus membuat tepung yang tidak boleh dicampur dengan ragi dan madu. Dan itu persembahkanlah sebagai korban sajian. Jadi saudara mengerti sekarang. Bedanya dengan korban bakaran adalah bahwa korban bakaran itu dari binatang. Kalau korban sajian itu bahan dasarnya adalah tepung atau hasil panen pada waktu itu. Nah, kata Ibrani untuk menunjuk kepada korban sajian atau sajian itu diterjemahkan sebagai minha. Artinya apa? Minha itu artinya pemberian atau hadiah. Dan kadang-kadang juga berupa atau disebut sebagai upeti. Upeti. Dalam hal ini tentunya upeti bagi Tuhan. Bukan berarti Tuhan minta
harta kita, bukan. Ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Ini disebut sebagai pemberian atau persembahan atau hadiah atau upeti. Seperti yang bangsa Israel lakukan. Setelah mereka mendapatkan hasil bumi, maka dipersembahkanlah kepada Tuhan sebagai korban sajian. Secara umum saudara, yang dimaksud dengan mempersembahkan hasil tanah atau tepung itu harus betul-betul dibawa kepada Tuhan. Lalu kita pelajari juga dicampur dengan minyak dan dupa. Kalau tadi dilarang menggunakan ragi dan madu, Tuhan minta apa? Dibubuhkan garam. Ya, dibubuhkan garam. Ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Kenapa saudara? Ya, ternyata kalau kita pelajari tentang garam itu banyak manfaat. Ya, selain garam itu membuat ada rasa di dalamnya. Yang kedua adalah mengawetkan. Mengawetkan. Kalau ikan supaya awet itu diberi garam. Makanya ada ikan asin, bukan? Ya, itu. Nah, mengapa bukan ragi dan madu? Karena itu pembusukan. Tetapi kalau garam itu mengawetkan. Dan saudara lihat, di dalam perjanjian Allah bersama dengan bangsa Israel, itu perjanjian yang abadi. Perjanjian yang kekal. Nah, kalau dibubui garam artinya ini yang membuat perjanjian kita tetap berlaku. Dalam segala musim dan waktu. Perjanjianku dengan engkau, hai umat Allah, itu akan tetap berlangsung. Dan ini akan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari kita kupas satu-satu saudara. Tentang korban sajian, bahan dasarnya tepung. Yang pertama, ada 4 jenis korban sajian. Yang pertama, korban yang tidak dimasak, yaitu berupa tepung. Itu ayat 1-3, tadi yang kita baca. Atau kalau tidak tepung berupa bulir gandum. Itu ayat 14-16. Kalau tidak berupa tepung harus bulir gandum. Jadi itu ya, yang tidak dimasak dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, tetap dari bahan tepung tadi dibuatlah roti bundar. Dan ini tipis saudara, tidak beragi. Lalu dibakar di pembakaran roti. Itu ayat 4. Ayat 1 dan sampai dengan 3 itu adalah tepung. Atau nanti di ayat 14-16 itu bulir gandum. Lalu yang kedua bentuknya apa? Roti bundar yang tipis. Namun tidak beragi. Itu ayat yang keempat. Yang ketiga bentuknya adalah roti tidak beragi yang dipanggang di alat pemanggangan. Dipanggang. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana rumitnya, bagaimana sulitnya setiap korban yang dibawa bangsa Israel kepada Allah. Baru 2 jenis ini saudara, korban bakaran dan korban sajian. Tapi begitu ketetapan Allah harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, yang keempat adalah tepung terbaik yang dimasak di wajan. Mengapa ini saya tampilkan saudara? Karena begini. Tuhan minta Israel taat serumit apapun, dia harus mengikuti arahan dan petunjuk Tuhan. Memang agak repot, memang agak sulit, memang perlu waktu, perlu keterampilan. Ya. Yang ini harus tidak dimasak berupa tepung atau bulir gandum. Lalu yang kedua harus dibuat roti bundar yang tipis tak beragi. Lalu yang ketiga roti yang tidak beragi tapi dipanggang. Lalu yang keempat tepung yang terbaik yang dimasak di wajan. Oh, bisa bayangkan tuh ayat ke-7. Saya bisa membayangkan saudara bagaimana
mereka betul-betul mengikuti arahan Tuhan untuk mempersembahkan korban-korban kepada Allah. Dalam hal ini korban sajian. Rumit, repot, tapi itu bentuk ketaatan. Itu bentuk kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Sesulit apapun yang Tuhan perintahkan, serumit apapun yang Tuhan untuk lakukan bangsa Israel, mereka tetap melakukannya. Dan sampai dengan berdirinya bait suci Allah di Yerusalem, hal seperti ini tetap dilakukan, saudara. Apa sih yang membuat mereka taat dan setia kepada Tuhan? Bahwa korban sajian itu adalah tanda akan ucapan syukur. Dari sebagian korban itu adalah diberikan kepada Allah dan juga kepada para imam. Di satu sisi kepada Allah, di sisi lain kepada para imam. Itu membuktikan bahwa ada persekutuan antara Allah yang menerima korban dan manusia yang melakukan upacara atau ritual itu. Salah satu sifat dalam sebuah ibadah adalah ada Allah yang disembah, ada para imam sebagai perantara antara umat dengan Allah, dan ada umat yang membawa korban. Kita pelajari hari ini korban sajian, tepung itu, roti bundar itu yang tidak beragi, yang dibubui garam itu, selain untuk menyenangkan hati Tuhan, juga untuk dimakan imam dan anak-anaknya. Dalam hal ini Harun dan anak-anak laki-lakinya sebagai imam di dalam kemah suci itu. Ada sebuah gambaran tentang persekutuan. Allah menikmati, para imam menikmati, dan umatnya dilayakkan sebab mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil bumi pada waktu itu. Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan sekarang ini ya saudara, kan tidak semua jadi petani. Kan tidak semuanya bercocok tanam. Ada yang jadi pegawai, ada yang pengusaha, ya, ada yang jadi pebisnis gitu ya. Apapun yang kita hasilkan, kalau kita persembahkan kepada Tuhan hasil dari apa yang kita peroleh itu sebagai korban sajian, maka itu untuk Tuhan dan bagi imam-imam pada waktu itu, keturunan Harun. Dan hari ini, saat ini, memang untuk kerajaan Allah dan bagi para pengerja Tuhan. Saudara bisa mengerti sekarang bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa. Supaya apa sih saudara? Supaya Israel hanya taat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, memang repot. Memang urusannya ini kok ribet banget ya, begitu. Tapi itu yang diminta Tuhan. Sejujurnya saudara, Tuhan sebenarnya nggak terlalu pusing dengan hasilnya. Tetapi dia minta ketaatan. Minta kesetiaan. Bentuk persembahan kita itu wujud syukur kita kepada Tuhan dengan cara taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dalam hal ini, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hormat kepada Tuhan, maka segala hasil apa yang kita terima dari berkat Allah itu, jangan lupa, di dalamnya ada korban sajian yang diberikan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar materi korban bakaran adalah daging lembu sapi, kambing domba, burung tekukur. Tapi korban sajian dalam Imamat 2 adalah tepung. Ingat ya saudara? Itu belajar atau berbicara tentang apa? Hasil bumi, hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita, hasil perolehan sepanjang katakanlah bulan atau tahun kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau itu saudara, dilakukan setiap hari loh. Setiap hari. Di dalam imamat itu setiap hari.
Mungkin sekarang dalam perjanjian baru ya tidak setiap hari kita persembahkan itu kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan minta adalah ketaatan. Kesungguh-sungguhan. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu lambang, bukti bahwa kita betul-betul taat kepada Tuhan. Dan itulah korban sajian yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami diajar bagaimana lewat korban sajian yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka taat melakukan. Korban sajian bukan berupa daging dari hewan, tapi dari hasil bumi, yaitu tepung, bahan dasarnya tepung atau bulir gandum. Dan kalau kita belajar, kami mempelajari ini, betapa Tuhan memerintahkan detil. Tuhan gak bikin bangsa Israel repot. Tuhan tidak sedang membuat bangsa Israel itu kesulitan untuk membawa korban. Tapi Tuhan minta ketaatan. Kalau Tuhan perintahkan jangan ada ragi dan madu, maka mereka melakukannya. Kalau Tuhan katakan harus pakai garam, mereka bubui garam, mereka taat melakukannya. Kalau Tuhan bilang ini dibakar, mereka taat melakukannya. Kalau ini dipanggang, mereka taat melakukannya. Jadi dalam hal ini kami belajar ya Tuhan, bagaimana persembahan korban sajian yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan akan menghasilkan kemuliaan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus untuk pengertian-pengertian surgawi dari Imamat pasal yang kedua ini. Terus ajar kami supaya kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hasil dari setiap jerih lelah kami, hasil panen kami, hasil usaha kami, hasil pekerjaan kami, entah itu berupa gaji atau pemberian-pemberian, kami percaya itu dimaksudkan supaya kami ingat semuanya datang dari Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan itu sebagai korban sajian kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan menikmati ketaatan kami. Dan supaya para imam, anak-anak Harun bersama dengan Harun menikmati juga apa yang dipersembahkan bangsa Israel. Terima kasih Bapak. Kami teringat kepada para imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. Di gereja-gereja Tuhan. Mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan berkat-berkat jasmani mereka dari umat-Mu yang mempersembahkan korban sajian ini yang digambarkan oleh Harun dan anak-anaknya. Berkati para imam-imam-Mu ya Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami percaya selama mereka melayani dengan takut dan gentar kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan bagian seperti yang Tuhan perintahkan ketika bangsa Israel mempersembahkan korban sajian ini. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Kami dibuat mengerti sekarang. Berkati kehidupan mereka, berkati usaha mereka, berkati hasil bumi mereka. Dan ingatkan mereka supaya mereka mengucap syukur kepada Tuhan lewat korban sajian ini. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati suami yang bekerja, istri yang berkarya, anak-anak yang studi, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya berkat melimpah untuk kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.